Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, setiap kita mempunyai potensi yang baik yang Tuhan berikan bagi kita. Karena apa yang baik itu datang dari Tuhan. Namun pertanyaannya, apakah engkau sudah optimal di dalam mengekspresikan, memberdayakan apa yang baik yang Tuhan berikan kepadamu? Saudara, hanya orang yang hidup dipenuhi Roh Kudus, dia menjadi orang yang bisa optimal di dalam kehidupannya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pengajaran Tuhan Yesus kepada kita sebagai orang percaya adalah kasihilah sesamamu seperti aku telah mengasihi kamu. Bahkan dia mengajar, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita bukanlah perkara yang mudah, bukan. Ini perkara yang sangat sulit. Saudara, namun sebenarnya apa makna dari perintah Tuhan Yesus itu? Saudara, maknanya adalah dia sangat mengasihi engkau dan saya. Kita tidak perlu khawatir tentang diri kita. Kita ini adalah orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Dia ada bersama-sama kita. Dia pembela kita. Lakukan saja apa yang baik. Ingatlah satu hal. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Saudara, berapa banyak orang di dunia ini tidak dapat optimal di dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Karena ada begitu banyak pertimbangan. Karena ketakutan. Sehingga berapa banyak orang perlu membalas kejahatan dengan kejahatan karena mereka sedang membela dirinya sendiri karena dia tidak ada yang membelanya. Saudara, hanya orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, yang hidup di dalam Roh Kudus, dapat optimal di dalam hal-hal yang baik yang Tuhan telah berikan kepadanya. Saudara, mari kita membaca Yoel pasal 3 ayat 1-16. Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel. Oleh karena mereka mencerai-beraikan ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Oleh karena mereka membuang undi mengenai umatku, menyerahkan seorang anak laki-laki karena seorang sundal, dan menjual seorang anak perempuan karena anggur untuk diminum. Lagi apakah sangkut pautmu dengan aku, hai Tirus dan Sidon, dan seluruh wilayah Filistin? Apakah kamu ini hendak membalas perbuatanku? Apabila kamu melakukan sesuatu terhadap aku, maka dengan cepat, dengan segera aku akan membalikkan perbuatanmu itu kepadamu sendiri. Oleh karena kamu telah mengambil perakku dan emasku, dan telah membawa barang-barangku yang berharga yang indah-indah ke tempat-tempat ibadahmu, dan telah menjual orang-orang Yehuda dan orang-orang Yerusalem kepada orang-orang Yunani, dengan maksud menjauhkan mereka dari daerah mereka. Sesungguhnya aku akan menggerakkan mereka dari tempat kemana kamu menjual mereka, dan aku akan membalikkan perbuatanmu ke atas kepalamu sendiri. Aku akan menjual anak-anakmu laki-laki dan perempuan kepada orang-orang Yehuda, dan mereka akan menjual anak-anakmu itu kepada orang-orang Sheba, kepada suatu bangsa yang jauh, sebab Tuhan telah mengatakannya. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah di sana. Bawalah turun, ya Tuhan, pahlawan-pahlawanmu. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat. Sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuayan. Marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur. Tempat-tempat pemerasan, kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan.
Matahari dan bulan menjadi gelap dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem ia mendengarkan suaranya. Dan langit dan bumi bergoncang, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Perjanjian Lama mengajar kepada kita bahwa Tuhan dapat memakai bangsa lain untuk mendisiplin umat Tuhan, yaitu bangsa Israel. Namun Tuhan tidak pernah membiarkan bangsa lain untuk mengambil kesempatan membinasakan umat Tuhan. Ingatkah saudara bagaimana Tuhan mengizinkan iblis menggocoh Ayub, tetapi ia tidak membiarkan iblis seenaknya bertindak untuk membinasakan Ayub. Saudara, bagian firman Tuhan di sini memberikan kepada kita sebuah pengenalan. Siapakah Tuhan yang kita percaya? Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, setiap perbuatan dan perlakuan manusia terhadap orang-orang percaya tidak pernah tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Meski Tuhan ada kalanya mengizinkan kita mengalami tindakan-tindakan tertentu, namun ia tidak pernah membiarkan mereka lepas dari tanggung jawab di hadapannya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel, oleh karena mereka mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Oleh karena mereka membuang undi mengenai umatku, menyerahkan seorang anak laki-laki karena seorang sundal, dan menjual seorang anak perempuan karena anggur untuk diminum. Lagi apakah sangkut pautmu dengan aku, hai Tirus dan Sidon, sesungguhnya wilayah Filistin? Apakah kamu ini hendak membalas perbuatanku? Apabila kamu melakukan sesuatu terhadapku, maka dengan cepat, dengan segera aku akan membalikkan perbuatanmu itu kepadamu sendiri. Oleh karena kamu telah mengambil perak dan emasku, dan telah membawa barang-barangku yang berharga yang indah-indah ke tempat-tempat ibadahmu, dan telah menjual orang-orang Yehuda dan orang-orang Yerusalem kepada orang Yunani, dengan maksud menjauhkan mereka dari daerah mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada waktunya Tuhan akan menghakimi perbuatan-perbuatan daripada orang-orang terhadap orang-orang percaya. Saudara, waktunya itu adalah hari Tuhan. Di situ dikatakan di lembah Yosafat. Itu adalah lembah penentuan, yaitu tempat di mana seluruh manusia dihakimi oleh Tuhan karena perbuatannya secara khusus kepada orang-orang percaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah lupa akan apa yang diperbuat oleh manusia kepada orang-orang percaya. Yang digambarkan di sini yaitu kepada umat Tuhan bangsa Israel. Saudara, bagaimana saudara-saudara bangsa-bangsa lain itu, saudara, menghina umat Tuhan. Mereka memperbudak umat Tuhan. Mereka menjual umat Tuhan karena hawa nafsu mereka. Bukan itu saja, mereka merusak ibadah daripada umat Tuhan dengan membawa seluruh perkakas-perkakas ibadah masuk ke rumah ibadah bangsa-bangsa lain itu. Saudara, Tuhan berperkara dengan mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita sebagai orang percaya, kita tidak selalu dapat hidup sebagai orang percaya dengan mudah. Saudara, ada kalanya di pelbagai tempat orang-orang percaya mengalami kesulitan. Bahkan kesulitan untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan kesulitan punya gedung gereja sendiri. Saudara, orang-orang percaya ada pelbagai tempat mengalami penganiayaan. Bahkan masuk ke penjara. Bahkan dianiaya karena imannya kepada Yesus Kristus. Bahkan orang-orang percaya diperlakukan seperti budak
begitu dihina, begitu dicerca, begitu dimaki-maki, begitu dihina di dalam kehinaan yang sangat keji. Saudara, apakah Tuhan lupa akan perbuatan-perbuatan manusia kepada orang percaya? Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita, pada waktunya Tuhan yang maha dahsyat itu akan mengumpulkan orang-orang ini dan dia akan menghakimi mereka. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat lepas daripada penghakiman Tuhan. Saudara, berita ini adalah berita yang mengerikan, saudara. Saudara, siapakah yang dapat tahan di bawah murka Allah yang dahsyat itu? Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan memanggil kita orang percaya berbelas kasihan kepada orang-orang yang mungkin menganiaya kita, yang mungkin melawan kita, yang mungkin membenci kita, yang mungkin memaki kita, yang mungkin memperlakukan orang percaya dengan semena-mena. Sebab mereka adalah orang-orang yang satu kali tidak akan luput daripada murka Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudara, Tuhan tidak mengizinkan kita sebagai orang percaya berbuat semena-mena kepada orang lain. Yang Tuhan inginkan engkau dan saya sebagai orang percaya menjadi saksi Kristus. Mengasihi mereka yang membenci kita. Mengasihi musuh yang memusuhi kita. Bahkan berdoa bagi mereka yang mengutuk kita. Bahkan kita berbuat baik bagi mereka yang menganiaya kita. Saudara-saudara, semuanya itu semata-mata karena tidak ada seorang pun yang sanggup tahan di bawah murka Allah yang mengerikan itu. Saudara, mari kita hidup sebagai orang percaya, berbelas kasihan kepada orang lain. Karena ketika orang itu tidak percaya kepada Yesus Kristus, murka Allah yang dahsyat sudah berada di atas kepala mereka. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita menghidupi kehidupan Kristen kita, saudara, kita tidak perlu khawatir. Ada Tuhan yang tahu apa yang kita pergumulkan. Yang kedua, saudara. Saudara, penghakiman Tuhan yang mengerikan akan terjadi pada hari Tuhan. Namun bagi orang percaya, Tuhan adalah tempat perlindungan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuayan. Marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan. Di lembah penentuan, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion. Dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya, dan benteng bagi orang Israel. Saudara-saudara, penghakiman Tuhan pasti akan terjadi pada satu kali. Itu yang disebut dengan hari Tuhan. Saudara, kapankah penghakiman Tuhan hari Tuhan itu terjadi? Yaitu ketika dosa manusia sudah pada titik kulminasinya. Maka Allah, dia akan menghakimi umat manusia. Dan menarik sekali, saudara. Dalam masa apakah Yesus Kristus datang ke dalam dunia? Membawa kabar baik bagi dunia. Yaitu ketika kulminasi dosa manusia sudah pada titik puncaknya. Dan Yesus datang ke dalam dunia. Untuk menyampaikan kabar baik. Supaya manusia berdosa boleh mengalami kasih karunia Tuhan. Dan sekarang kita masih berada dalam masa kasih karunia yang Tuhan memanggil orang-orang untuk diselamatkan. Tetapi saudara, ada satu kali nanti ketika kulminasi dosa manusia sudah pada puncaknya. Saudara, itulah tiba waktunya hari Tuhan. Di mana Tuhan bukan lagi berkasih karunia, tetapi Tuhan akan menghakimi dengan murka yang amat dahsyat. Saudara, pada hari itu, yaitu hari Tuhan, yaitu hari yang maha gelap bagi seluruh umat manusia. Tetapi saudara, bagi orang-orang percaya, hari itu adalah hari kemuliaan di mana anak-anak Allah akan dinyatakan. Di mana anak-anak Allah akan mengalami kemuliaan Tuhan. Dan Alkitab berkata, bagi orang percaya, Tuhan adalah tempat perlindungan. Saudara yang kasih dalam Tuhan,
Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap kita sebagai orang percaya, mari kita memiliki mata yang tertuju kepada hari itu. Hari kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari yang penuh kemuliaan. Disitulah Rasul Paulus berkata, penderitaan yang ringan sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu kemuliaan anak domba Allah itu sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagi kita orang percaya, mari kita menghidupi kehidupan ini dengan sukacita. Karena hidup kita tidak bergantung kepada diri kita, tapi bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Tapi jikalau kita belum percaya, saudara, inilah masa engkau ada kesempatan percaya kepada Yesus Kristus. Karena hanya orang yang menyeru nama Tuhan Yesus, dia diselamatkan dari murka Allah. Biarlah kita tidak menganggap enteng masa kasih karunia ini, tapi kita menjadi orang-orang yang bijaksana, yang mengerti betapa Tuhan mencintai kita untuk menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu sekali lagi menguatkan kami. Apapun yang kami alami, kami tetap ingat akan perintah Tuhan Yesus. Kami dipanggil menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Dan Kristus, Engkau ada berjalan bersama kami. Dan Engkau tidak pernah membiarkan kami. Bahkan Engkau tidak pernah tidak adil di dalam kami menjalankan hidup ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.